Hai hai. Hai Mrs. Nov Pratama. Hai Miska Khairani. Hai Pak Dimas. Suaranya oke nggak nih? Suara oke? Sebentar, atur dulu tongsis, penempatan tongsis. Oke. Sebentar ya, kita sambil nunggu lebih banyak yang join, baru aku akan mulai. Oke, let's start. Halo teman bumi, selamat sore. Kayaknya sudah lama aku tidak menyapa teman bumi di sesi IG Live. Kebetulan 1 minggu 2 minggu terakhir aku decide untuk beristirahat dulu dari IG Live karena memang ternyata membuat sebuah IG Live yang baik itu lumayan memakai energi psikis dan badan juga. Tapi now I'm ready to be back again. Gimana kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat semua. Sore ini kita akan membahas tentang perubahan-perubahan yang terjadi di kehidupan kita karena pandemik dan bagaimana sih bagaimana perubahan ini dapat mempengaruhi anak-anak kita. Dan kita harus gimana supaya perubahan ini tuh tidak sampai membuat anak kita trauma. Nah, contoh aja perubahan nih yang easily happen gitu ya karena pandemik ini, kita yang tadinya bekerja dari luar rumah terus sekarang harus bekerja di rumah. Sementara anak-anak juga yang tadinya school from school akhirnya sekarang school from home. Lalu perubahan selanjutnya adalah anak-anak banyak sekali kayaknya kebebasan yang diambil. Tadinya mereka bisa bermain dengan bebas dengan anak-anak seumurnya. Sekarang mereka mau nggak mau hanya main dengan kita, dengan pengasuhnya, atau dengan saudaranya. Lalu ada juga perubahan yang lebih nggak enak, misalnya ada yang kehilangan sanak keluarga karena COVID ini, atau ada yang orang tuanya kena pemutusan hubungan kerja, lalu itu pasti semuanya akan memberikan dampak kepada anak-anak. Nah, sore hari ini kita akan membahas bagaimana sih anak-anak dapat terdampak dari perubahan-perubahan, dan kita sebagai orang tua itu sebaiknya gimana ke anak dan bagaimana supaya anak-anak ini jangan sampai mengalami trauma. Untuk lebih lanjutnya kita akan mengundang psikolog cantik dari Life Generation, namanya Anggita Hapsari atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Gea. Kita undang ya Mbak Gea. Hai Bu. Hai Mami Tasya, apa kabar nih? Baik, nih aku kecilin dikit kayaknya volumenya agak kegedean. Apa Oke. kabar? Baik. Suaraku kegedean juga ya? Coba. Nggak, suaranya oke kok. Oke. Nggak too loud ya. Oke, Nggak. welcome back to IG Oke. Live lagi Mami Tasya. Serius lah, gue rehat 2 minggu kemarin. Iya, sempat sakit juga ya? Sempet sakit, terus kayaknya nggak Be tahu strong, ya kayak strong. Bukan strong, Zumba doang gitu. yang strong tapi. Ini kayaknya perubahannya efek ke gue juga nih. Perubahan hidup Iya, ini. pasti capek. How are you, Ibu Gea? Baik. Ini lagi Masih gini aja. IG live from home atau IG live from klinik nih? IG live from home dengan setting klinik karena ini juga tempat praktek saya kalau online. Oh ya, sama lah, welcome to my office. Iya, sama, welcome juga, putih aja. Oke, jadi kita mulai aja ya. Nah, hari ini kita itu kan mau membahas tentang perubahan yang terjadi kepada kita dan akhirnya berdampak kepada anak selama pandemik ini gitu. Pertanyaan yang pertama ya, aku pengen tanya, salah satu nih ya, perubahan yang terjadi dan akrab dengan orang tua saat ini kan adalah
karantina dan penutupan sekolah yang sebenarnya itu tuh kayaknya mengambil semua kebebasan daripada anak-anak gitu ya. Nah, boleh nggak Gea dijelaskan kira-kira nih dari karantina dan efek kebebasan anak ini diambil, dampak psikologisnya tuh bisa seperti apa sih? Oke, pertanyaan bagus banget dan sering banget ditanyain. Tapi sekarang kan kita udah masuk ke bulan keempat ya? Apa mau bulan kelima? Bulan keempat ya kayaknya ya. Kita udah masuk ke bulan keempat. Which is kita lebih baik, kita kan udah mulai saatnya bounce back nih. Kita kayaknya waktu untuk kita kesel, capek itu harus sudah kita cepat proses. Ya. Which is sekarang kita kan juga udah mau naik kelas kan. Which is sebenarnya ini aku belum jawab pertanyaan sih, tapi aku mau introduction dulu supaya moms di rumah atau mungkin ada juga bapak-bapak di rumah yang lagi nonton, yang concern banget sama anaknya. Jadi sebenarnya kita harus ngelihat positifnya dari pandemik. Nah, mau apapun selalu pasti ada kan positifnya kan, Tash? Ya. Nah, kita coba belajar dari positifnya, which is dengan adanya pandemik ini kita mencoba melatih atau mengajak anak kita untuk lebih fleksibel lagi. Karena ternyata apparently itu kecerdasan emosi yang baik itu pada saat anak mampu beradaptasi dengan baik loh, Tas. Saat anak berhasil adjust, saat anak berhasil mengikuti penyesuaian dan deal with it, ternyata itu meningkatkan kecerdasan emosi mereka, which is ternyata kecerdasan emosi itu later nantinya itu kalau pas dia udah dewasa adanya salah satu yang memprediksikan untuk kesuksesan dia di kemudian hari. Gitu. EQ ya, EQ nih. EQ benar, kecerdasan emosi dia gitu. Jadi balik lagi dengan karantina. Dengan adanya karantina ini kita memang kan udah banyak tuh di sekolah-sekolah kebebasan diambil deh basically ya. Sebenarnya bukan karantina kan aja mungkin kan? Mungkin aku rephrase sedikit. Ini basically anak-anak yang tadinya liburan kita bisa jalan-jalan ke mall ya atau kayak misalnya as simple as ke taman safari deh. Atau sekarang kan benar-benar kayak ya udah simple ke bumi deh. Simple ke bumi gitu. Ya udah liburannya di ruang tamu aja atau turun ke taman bawah gitu. Itu kan berarti kebebasan mereka pretty much being taken kan gitu. Dengan mengajarkan ke anak ini kan memang lagi a lot of virus outside our house kan, which is kita juga bukan sengaja untuk anak nggak boleh kemana-mana, tapi hey emang kayak gini keadaannya loh sayang, sorry ya kita nggak bisa pergi, sorry ya kita nggak bisa liburan, it's okay, di rumah aja kita lebih baik. Nah tapi jangan lupa nih saat di rumah aja harus ada emotional bondingnya tuh yang penting, Tash. Kadang-kadang ngerasa nggak sih, Tas, aku juga work from home kan, aku sekarang ini lately baru 2 minggu terakhir lah, baru dua kali kerja di rumah, tapi selama 3 bulan kemarin aku pun juga di rumah aja. Berasa nggak sih malah nggak ada boundariesnya? Karena kan kita kan online terus ya, kayak kita ngecekin WA terus, kita ngecekin email, terus kerja bisa pakai handphone aja, terus kadang-kadang kita juga sambil main sama anak, cuma kita masih ngeliatin handphone. Nah, aku pun juga sadar, aku pun akhirnya juga merefleksikan ke diri aku, karena anakku tuh komplain terus kayak ibu kok kerja terus sih, malah kok di rumah tapi kok malah kerja. Terus aku pikir bener juga ya, karena efeknya yang no boundaries ya. Aku tuh jadi ngerasa kok malah jadi kurang waktu sama anak ya, ngerasa gak sih kayak gitu? Akhirnya aku harus mencari akal, harus aku sempetin minimal 30 menit kita punya emotional bonding sama anak. Jadi kita harus meluangkan waktu uninterrupted times. Jadi undivided times, uninterrupted times, bener-bener kita sama anak aja lah main, mau bercanda kayak mau pukul-pukulan bantal kayak mau main tak umpet kayak, atau misalnya as a simple nyuapin, as a simple baca buku tapi no handphone. Itu aku sempat lupa loh kemarin ngelakuin itu. Saking perubahan kan, soalnya kan cepet banget 3 bulan itu berlalu kan, awal-awal pandemik sampai sekarang kan. Karena mungkin kan di awal ya kita kan masih panik nih gimana ya cara kita adjust untuk bisa bekerja dari rumah gitu. Terus lama-kelamaan we get the groove nih. Oke, kita udah tahu cara kerja dari rumah ternyata kayak gini. Ternyata kelewatan. Itu aku ngerasain banget juga. Aku ngerasa kayak kerja otaknya tuh nggak berhenti. Otaknya nggak stop di saat nggak ada kayak break gitu, kayak pulang nggak ada pulang ke rumah, itu nggak ada lagi. Betul. Even kayak tidurin anak tetap mikir nggak sih? Iya. Dan I really agree with what Gea said just now. Mungkin kan tadi Gea bilang ya kayak
anak itu kita ambil positifnya dengan dia di karantina. Maksudnya adalah dengan kejadian ini adalah anak-anak akan belajar adaptasi dengan baik. Belajar adaptasi dengan baik itu berarti akan membantu dia untuk meningkatkan kecerdasan emosi, which is one of the most important thing for them to be successful in the future, gitu kan. Betul, Nah, exactly. dan kecerdasan emosi itu yang aku rasakan juga ya, mungkin nanti dia bisa share, itu terbantu banget dengan emotional bonding ya. Betul, Tapi 30 menit betul aja tuh banget. cukup nggak sih, Ge? Maksudnya, Sebenarnya like, minimal what sih. do you... Kalau kalau more it's really great. Tapi kadang-kadang kan kita I'm just try to be realistic aja sih. Sometimes kan emang ada yang benar-benar sibuk banget segala macam. 30 minutes is just like the simplest way aja. Kalau misalnya lebih itu bagus banget. 30 menit tapi dibuat rutin gitu ya. Misalnya kayak Betul. we should And have every this day, like and every day. every day gitu. Kayak setiap misalnya sore gitu. Sore 30 menit, makan malam nemenin, abis itu boleh kerja lagi terus nidurin lagi. Maybe something like that ya. Dibuat rutinitas. Betul. Okay. Kadang-kadang aja kita ambil nidurin kan juga kayak aduh keinget apa terus kita ambil handphone kita ngetik on WA ya masih. Iya, benar-benar banget. Nah, lalu yang aku pengen bahas juga ada beberapa anak pasti yang tanpa tersadar gitu ya orang tuanya dia tuh udah kena dampak gitu. Dia udah kena dampak, tapi orang tuanya mungkin kayak mungkin dia moody kali, apalagi kalau anak-anak kayak 5 tahun 6 tahun gitu kan. Kita bisa kayak ini lagi ganti mood atau mungkin lah growing up jadi moodnya berubah nih, mungkin dia lagi ngambek aja. Tapi sebenarnya apa sih yang bisa kita lihat nih ya, first signs gitu ya, first signs of ini kayaknya anak there's something wrong with my child karena kejadian atau perubahan ini gitu. What is the first signs that you should be aware of? Yang udah pasti biasanya itu yang kelihatan banget kalau anak itu udah mulai tanda kutip mengalami stres, tekanan yang bukan stres biasa, itu mereka punya nightmare. Suka mimpi buruk, kebangun terus begitu nangis, dan itu nggak cuma sebulan sekali tapi kayak almost every day. Pertama nightmares. Kedua ada juga yang sulit tidur, tanda-tandanya. Jadi sulit tidur. Nah, udah gitu tiba-tiba suka nangis sendiri. Nah, itu nggak biasa kalau pada anak. Oke, ini pada anak kita ngomongin berarti di bawah 6 tahun gitu ya? Tapi ini pun juga bisa sign, tapi ini juga bisa sign untuk general age, kayak 12 tahun ke bawah juga sama sign-nya. Oke, 12 tahun ke bawah, sign that your child might be having stress itu adalah nightmare almost every day. Ya, sulit tidur, jadi kayak agak insomnia gitu, kayak kita juga ya, Bo ya. Kita banyak masalah insomnia akhirnya. Terus nangis aja sendiri gitu. Nangis dan mendadak jadi marah-marah without no reason. Without no reason. Jadi tiba-tiba aja dia kayak outbursting out of nowhere. Gitu. Terutama untuk 3 tahun ke atas. Kalau masih 3 tahun ke bawah, tantrum masih normal. Tapi kalau usia kayak prasekolah, mulai 3,5-4 tahun, itu kan harusnya tantrumnya udah hilang. Kok tiba-tiba tantrumnya kok banyak menjadi-jadi, sehari bisa 3 kali. Nah, itu sign juga tuh. Nah kebetulan itu menarik tuh Ge untuk dibahas. Karena aku di rumah ada 2 anak yang umurnya 1 5 tahun, 1 3 tahun. I feel that it's easier for the 3 years old to adapt gitu ya, compared to the 5 years old. Itu bagaimana sih dari sisi psikologinya tentang umur anak ini, kayak umur berapa yang memang sebenarnya kita tuh harus lebih, ini harus lebih watch out ya, karena ketika terjadi perubahan, kayaknya dia bakal lebih sensitif gitu, compared to the younger age group. Ini menarik sih. Kalau yang untuk 5 tahun, itu karena kan dia lagi masa-masa senangnya sosialisasi ya. Kalau 3 tahun masih in between kan. Apalagi kalau misalnya mulai sekolahnya mungkin baru playgroup dari nursery. Tapi sedangkan kalau si kakak mungkin kan udah K1 mau K2, which is sudah lama sekolah kan. It's been 3 years maybe. She's in school kan. Tuh sekarang suddenly udah gitu kan jam sekolahnya tadinya kan lebih panjang kan. Dibandingkan dengan adiknya, which is dia udah punya group of friends, dia udah punya peer sendiri, which is sekarang dia nggak pernah ketemu sama sekali. Biasanya kan nggak ketemu only a month kalau libur panjang tuh Juni Juli. Sekarang it's almost like 5 months ya. Iya, udah jadi itu kan tahun. Jadi itu sih yang paling berasa untuk mereka, karena mereka tuh udah suka social life. Social life bukan berarti kayak kita ya, enggak. Maksud aku tuh sorry. Maksud aku tuh
Maklum ya moms. Ini ada Maksud ini saya kenapa tuh, sih mereka ketawa-ketawa, kita ada inside iya, joke sendiri. Oke, terus gue. sorry. Terus ceplosan. Maksud aku tuh lebih kayak ke apa tuh namanya, dia kan biasanya main main di sekolah, udah gitu ketemu guru, udah gitu ada yang dia tunggu-tunggu saat misalnya Sabtu Minggu nggak ngapain, Senin itu mereka pasti excited banget kan ke sekolah, jadi mereka lebih rentan bosen Oke, jadi gitu memang older dibandingkan age yang group umur lebih ya. muda. Jadi older age group itu berarti starting maybe like 4 years old yang memang sudah rutin ke sekolah itu kecenderungannya lebih gampang, lebih tinggi terdampak dibanding yang younger age group. Oke. Betul, betul, Sekarang kita mau betul, membahas betul. soal peran orang tua nih, karena apalah arti ini semua kalau kitanya juga cuek kan. Nah, biasanya Gea kalau di rumah membuat pola komunikasi seperti apa sih yang dibangun dengan anak-anak untuk membantu mereka menghadapi perubahan ini? Kalau aku basically lebih suka komunikasi yang terbuka sih, open communication, dan memang aku juga banyak menerapkan pola asuhku lebih ke otoritatif. Jadi nggak terlalu yang galak banget, tapi juga nggak terlalu yang ngebolehin di tengah-tengah lah. We need to balance. Nah, jadi saya suka terutama untuk anak yang gede, anakku kan udah mau 5,5 tahun. Yang pertama, jadi aku tuh lebih terbuka kayak what do you think about this? Jadi aku juga bisa tahu tuh apa ya yang mereka rasain, apa yang mereka pikirin dengan karantina ini, dengan di rumah aja gitu. Dan di situ kita discuss about it. Oke, jadi kamu terapkan pola komunikasi yang terbuka ya. Terbuka, Nah, iya. is there any Discussion. other communication pattern yang bisa diterapkan? Aku pengen belajar dikit ya. Sebenarnya quickly aja nih, pola komunikasinya itu apa aja sih, Ge, yang ada di dalam yang dari bidang psikologis tuh disarankan gitu. Macam-macam, balik-balik lagi sesuai dengan usianya sih. Kalau misalnya Oke. usia katakanlah preschool, kalau usia preschool Oke. itu kita lebih banyak open, udah gitu kita juga banyak untuk kasih clue, kasih trigger. Kadang-kadang kan mereka lupa vocabnya kan. Ya. Jadi kita bisa nge-trigger dia juga. Udah gitu selain itu kita juga bisa lebih ke modeling. Modeling maksudnya dalam arti kita juga ngejelasin cerita dari kita, side kita. Nah, jadi kalau ibu kerjanya sekarang mau nggak mau juga harus di rumah. Nah, itu namanya modeling. Jadi kita ceritain dulu. Atau bisa juga reflect back ke kita seperti apa. Jadi mereka juga bisa nyontohin, which is dengan adanya keterbukaan komunikasi tersebut, bagus untuk emotional bonding buat anak. Bagus juga untuk meningkatkan perbendaharaan kataan sama anak, atau meningkatkan perkembangan bahasa sama anak. Gitu. Jadi komunikasi dua area terjalin antara orang tua dengan anak. Jadi yang tadi ya open communication dan juga modeling, yaitu ya langsung praktek lah di depan anak. Betul. Apa. Kitanya Nah, gimana? Betul. Kitanya gimana? Yang agak susah yang menurut aku ya dari open communication dan modeling ini adalah ketika kita terdampak hal yang sangat buruk gitu. Contoh misalnya. Jadi nggak enak sih ngomongnya, cuman misalnya nih kan ini pasti ada kejadian juga dari salah satu yang mengalami gitu, mungkin ya ada yang meninggal karena kejadian COVID ini gitu, contoh. Lalu bisa juga di PHK, ya kan. Nah itu kan kita sendiri aja pasti udah rusak banget ya, Ge, kacau banget gitu. Kita aja kacau gitu. Paham. Gimana gitu caranya, like how can we. Kalau open communication, I feel that you have to be very positive, gitu ya. Modeling juga you have to show a positive model, but when you actually like perubahan itu menyebabkan diri lo hancur di dalam, gitu ya, itu sebaiknya tuh gimana sih, Ge? Pelan-pelan kita memberitahukan sama anak kita, dan anak ini tuh masih, karena mungkin marketnya Bumi masih market preschool ya, anak ini tuh not even like, 6 years old gitu. How do you normally do it untuk mengabarkan hal yang kurang baik? Nomor satu yang penting banget, kita harus sebelum kita ke anak, sebenarnya as a mom or as a parents, kita harus deal with our feelings dulu. Jadi before we deal with our feelings, misalnya contohnya grief. Kalau kita belum accept the grief from our closest family atau relative yang kita memang berduka, kalau kita belum accept dan kalau kita belum deal sama feeling kita, jangan mulai don't start to turn to your kids dulu, jangan dulu. Dan juga begitu pula dengan kasus PHK. Kalau suddenly kita tiba-tiba kehilangan pekerjaan dan kita mungkin akan ada yang berubah, misalnya kita harus pindah sekolah
ataupun kita harus berubah, adapt with the gaya hidup dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama adalah sama juga kayak Griff tadi, we have to deal with our feelings as a parents. Karena itu penting banget, we accept. Karena kalau kita belum accept, nanti belum kita menerima, kita nanti ke anaknya juga akan pengaruh. Jangan sampai put these things into negative ways. Kebayang nggak sampai situ? Jadi kita accept deal dulu. nih. Benar, kita deal Okay. dulu with our feelings, kita menerima kalau memang kita sudah di PHK dan lain sebagainya. Kalau kita sudah oke, kalau kita sudah lebih calm down, nah kita baru bisa ngomong tuh sama anak kita. Dan kita harus, nomor satu nih Tes, kita harus being honest, kita harus jujur. Nah, jangan kita yang kita membuat cerita lain, atau kita coba memanipulasi anak, atau tanda kutip kita coba berbohong. Nah, jangan. Kita katakan sesederhana dan semudah mungkin. Misalkan, Mama sekarang udah nggak bekerja lagi. Jadi, biasanya mungkin kita beli tiap hari, mungkin beli apa gitu, snack yang dia suka, tapi sekarang nggak bisa dulu ya. Sampai nanti Mama dapat kerjaan lagi. Jadi kita sekarang makan yang ada di rumah aja, as simple as that. Oke. Gitu. Jadi being honest, try to open with your kids in a simple way juga, tapi nggak usah cerita misalnya, nggak usah cerita yang misalnya di PHK karena misalnya bosnya begini, nanti mungkin karyawannya begini apa segala. No need to be like that. Just being honest aja, itu penting banget sih. Dan jangan terlalu menjanjikan juga kali ya, misalnya kayak misalnya gini besok nih, dibeliin ya, tunggu ya nanti mungkin besok, atau padahal juga kita sendiri juga belum tahu kapan kejadian ini akan berakhir gitu ya. Jadi tadi dia sempat bilang ketika kita menghadapi perubahan yang drastis ya, contohnya tadi pemutusan hubungan kerja, atau mungkin kita harus menghadapi duka karena ada yang meninggal karena masalah COVID ini, itu yang pertama, we have to deal with our own feelings first, right? That's Jadi, right, exactly. If we're not finished with our feelings, kita nggak usah ngebahas itu ke anak, karena kayaknya itu akan menjadi negatif ya. Kayaknya kita akan berharap nih anak ngerti, tapi kok lo nggak ngerti sih gitu. Padahal nanti kita kepancing gitu emosinya, kan? Benar, kita kepancing emosi, anak nangis, kita bentak dan lain sebagainya, itu udah jadi lingkaran setan. That's why we need to deal with our feelings first. Nah, normally ya, ini pasti ibu-ibu juga penasaran. What is a normal period of time ya to deal with our own feelings? I know that maybe jawaban paling gampang kayak everybody has its own term. Tapi kan anak-anak nggak bisa digituin ya, Ge. Kayak anak-anak nih nggak bisa dikasih PHP, kasarnya itu gitu, kelamaan gitu. Menurut Ge, yang baik tuh kita sebagai orang tua ketika mengalami, when we have to deal with our own feelings, itu how long sih sebelum anak kita tuh bisa terdampak gitu? Maksudnya terdampak kalau misalnya kita sampai nggak ngejelasin atau kita sampai manipulasi ya? Iya, atau kayak kita tuh jadinya ngelempar ke dia gitu. Ngelempar yang negatif ya ke dia. As soon as possible sih, jangan terlalu lama. Misalnya maybe a week, kalau a week udah oke, kita langsung bisa bilang ke anak. Pokoknya jangan terlalu berlarut-larut sih. Semakin berlarut-larut, anak juga semakin bertanya-tanya. Kenapa ya mama begini? Kenapa ya papa begini? Gitu. Oke. Terus yang kedua tadi Gia juga bilang prefer to be honest ya. Jadi pokoknya stay as it is aja. Ketika kita misalnya memang mengalami hal ini. And then keep it simple and give example, right? Betul. Okay. Exactly. Nah, sekarang kita akan membahas yang namanya trauma. Karena pasti mau nggak mau, enak nggak enak, ada juga yang mengalami trauma karena kejadian pandemik ini. Mungkin jadi trauma nggak mau bekerja lagi, atau misalnya kayak trauma nggak mau keluar rumah karena benar-benar paranoid. Mungkin lebih bahasanya bisa paranoid gitu ya. Nah, trauma ini bisa terjadi sama anak-anak nggak sih, Ge? Dan umur berapa gitu mereka mulai ngerasain trauma? Bisa. Sebenarnya trauma pada umumnya maksudnya bukan related to pandemic. Trauma pada umumnya itu bisa terjadi pada usia berapa aja. Dari sejak bayi pun bisa mengalami trauma juga. Yang dikatakan trauma adalah pada saat seorang anak usia berapapun juga mengalami stres atau mengalami event atau kejadian yang begitu shock dan intensitasnya begitu kuat, tekanannya begitu kuat. Jadi itu kayak istilahnya kalau di memori kita atau di otak kita udah langsung ngeblok karena eventnya kejadian itu begitu kuat banget. Nah itu
itu yang menyebabkan trauma pada anak. Oke. Jadi Jadi trauma bisa terjadi di usia berapa aja. even bayi ya. Even bayi, benar. Oke, dan trauma ini bisa trauma fisik, maksudnya maaf ya, kalau child abuse gitu, di abuse atau Bisa. gimana, bisa, Bisa. dan juga trauma psikis gitu ya, Bisa juga. banget. Is that right? Aku lagi so tau deh, Bisa. so tau, aku mau Benar. jelasin. Benar, Oke. trauma psikis tuh gitu. Gini maksudnya. Misalnya tadi kita ambil dari cerita Tasya, kalau misalnya katakanlah mengalami PHK. Terus udah gitu kita jadi stressful banget nih. Kita jadi stressful banget segala macem, and then mungkin si bayi, mungkin punya anak bayi nih. Punya anak bayi, mungkin kita jadi banting di tempat tidur, ataupun kita kayak teriak, nggak usah banting deh. Misalnya kita kayak teriak gitu kayak, aduh kamu nangis terus nih, kita teriak kencang banget, yang menyebabkan anak kita tuh jadi nangis jerit-jerit karena suara kita yang kencang banget, itu bisa juga anak jadi Oh, trauma. as simple as that ya. Jadi trauma Betul. tuh bukan kayak, trauma itu bukan karena harus anaknya yang mengalami gitu ya. Misalnya nih anaknya mengalami nggak bisa sekolah, kehilangan kebebasan, itu kan anak yang alami. Tapi juga bisa trauma itu being imposed on that child, seperti yang tadi Gaya bilang, dimarahin, Betul. diteriakin, dibanting. Diteriakin yang Dan, intensitasnya begitu kencang, benar. Atau aduh, dengan physical, kita misalnya sampai Ya. para anak nangis. Tapi kan kalau misalnya it happens, kalau misalnya benar-benar parents lagi stres banget, kita nggak bisa mikir, kita udah nggak bisa ngendalin emosi kita, terus tiba-tiba kita jadi sumpel mulut anaknya karena anaknya nangis terus dan lain sebagainya. Nah itu bisa menyebabkan trauma juga. Oke, nah ada tingkat keparahan nggak sih, Ge, dari trauma itu? Ada stage 1, still mild, stage 2 atau gimana gitu dari sisi psikolog? Ada sih, ada sebenarnya. Tapi memang lumayan tricky, khususnya untuk anak bayi ya. Kalau anak toddler 2 tahun ke atas, assessnya mengukurnya masih lebih mudah lah. Tapi kalau yang 2 tahun ke bawah sih lebih tricky. Tingkatannya ada kok. Boleh nggak diceritain sedikit yang 2 tahun ke atas aja gitu? Tingkat keparahannya tuh seperti apa sih? Tingkat keparahannya mild. Yeah. Mild tuh dia efeknya tuh dia jadi, tadi balik lagi, dia susah tidur, atau dia tiba-tiba jadi nggak mau ketemu orang. Biasanya anaknya friendly kok jadi menarik diri, nggak mau ketemu orang. Terus kalau yang udah parah banget tuh biasanya suddenly tiba-tiba anak tuh juga menunjukkan kayak dari gambar tuh juga biasanya kelihatan. Tiba-tiba dia gambarnya tuh mungkin mukanya sedih terus, mukanya marah terus, gitu. Oke. Dan itu mungkin Kelihatannya dari situ, dari perilakunya. Oke, perilaku dan ketika Kalau yang udah bener-bener parah banget, biasanya sampai nggak mau makan, nggak mau mandi, terus nggak mau ngelakuin apa-apa. Dia emotionnya flat, mukanya tuh juga flat aja. Senang enggak, marah enggak, sedih enggak, bener-bener kayak orang enam. Kalau so udah like no bener-bener parah emotions banget, gitu ya? Iya, betul, Oke. betul. Dan itu lama-kelamaan kalau kita tidak handle it right, itu bisa efek ke jadi sakit. Maksudnya sakit juga kan ya, Ge? Akhirnya Bener, sakit fisik juga. Sakit fisik. Oke. Nah, tadi Misalnya jadi Ge udah mah. bilang nih. Oh ya, mah ya, reflux. Oke. Betul. Jadi tadi Gaya bilang, Gaya jelasin kalau misalnya tingkat keparahan pada trauma anak itu biasanya terlihat lebih pada anak yang 2 tahun ke atas ya. Salah satunya tadi contohnya susah tidur, mulai nggak mau ketemu orang, menarik diri. Tapi kalau yang lebih parah itu benar-benar ketika anaknya seperti kayak nggak ada emotions at all. Like just pretty much numb. Flat. Nah, first aid di rumah gimana nih, Ge? Mungkin kan sekarang jika kita mulai notice ya, aduh nih jangan-jangan anak gue trauma nih akan sesuatu gitu. First aid di rumah sebelum sampai satu dulu. First aid di rumah apa? Lalu kapan kita kayak oke, harus ke Gea gitu untuk konsultasi. Oke. Kalau first aid kalau anak mengalami trauma ya, apa pada umumnya? Oke. Kayaknya lebih ke anak mengalami trauma sih. Nomor 1 yang udah pasti penting banget adalah over a hug. Peluk kayak terus. Peluk sebanyak-banyaknya. Nomor 1 peluk tuh kan karena pas peluk itu memang ada hormon oksitosin yang akan dirilis, yang akan yang dihasilkan dari badan si ibu sama si anak kan, ataupun bapaknya. Jadi itu penting banget untuk peluk, anak merasa hangat, anak merasa dilindungin sama orang tuanya.
lalu kita dengan tatap mata, dengan sentuhan, itu udah paling penting banget kalau untuk anak. Oke. Sebenarnya nggak untuk anak, kita aja kalau lagi stres dipeluk juga senang banget kan, Tas? Iya, that's right. Apalagi dengan Oke. anak-anak yang emang masih butuh perhatian, yang masih butuh kasih sayang, dan emang mereka itu akan menjadi lebih happy karena kan satu-satunya anchor mereka, satu-satunya penguat mereka atau jangkar mereka kan hanya orang tua kan. Gitu. Jadi penting banget untuk peluk anak. What Walaupun about mengalami trauma, penting juga sih di masa pandemik, di masa yang nggak pasti ini, banyakin lah peluk anak. Ya, aku jadi terharu dengernya loh. Terus, iya kadang tuh kita ngerasa kayak jadi curhat ya, kayak we're so busy gitu. Sometimes even they come to us to like give hugs, kita kayak hugs, habis itu oke man kerja lagi ya gitu kan kayak. Iya. Ya, sometimes we take that for granted gitu. Nah, bener. Padahal buat mereka tuh yang kayak, wah dipeluk gitu iya kan. dipeluk atau yes. What about art therapy, Ge? Pernah dengar nggak art therapy itu misalnya kayak journaling, writing, painting? Will it help to buat anak-anak? Itu help banget. Cuma kan susahnya journaling kalau anak 2 tahun ke atas, mereka kan belum bisa nulis. Paling anak-anak bisa nulis kan usia 6 tahun ke atas yang udah cukup lancar. Itu pun baru start lancar. Tapi dengan drawing itu, dengan gambar, as a simple as abstrak, dia mainin warna dengan cat atau dengan krayon, itu tuh udah merupakan hal yang help buat anak juga. Oke. Lalu sebenarnya nomor satu yang nggak kalah pentingnya juga main sih, Tas. Bermain dia, iya, dengan kayak dia main boneka, iya, pokoknya main tuh penting banget sih buat anak. Nggak usah main yang heboh-heboh atau gimana, tapi dengan ada boneka, dengan ada mungkin mainan figur-figur lainnya, itu nolong banget untuk anak. Dan kita emang give them some space aja untuk main, karena dengan main dia bisa release emotionnya, pakai segala macam imajinasi dia, creativity. Itu sebenarnya kayak curhatnya anak dengan main, dan bagus juga kalau kita bisa temenin. Oke. Jadi, hug your child, encourage your child to do a lot of art stuff, you know, karena mereka bisa release emotion dengan cat dan crayon. And then let them just be kids ya, let them play, you know, especially kayak pretend play gitu mungkin bisa ngebantu juga ya. Mereka suka ngomong sendiri tuh, mungkin mereka curhat dengan traumatnya. Ya, oke. Nah, kapan kita harus mulai sadar kayak oke, kayaknya my kids need professional help gitu when it comes to trauma? Kalau dia udah nangis terus, kalau dia udah marah terus, dan kita udah nggak bisa nanganin lagi. Or kita juga sadar kalau kita punya keterbatasan, kita nggak tahu nih cara nemenin anak main, kita nggak tahu nih cara ngomong ke anak, kok udah coba ngomong tapi kok dia malah tambah marah ya. Nah, I think maybe you need someone to help you, to coach atau to help you how to deal with your kids, how to communicate with your kids gitu. Jadi sebenarnya lebih baik jangan sampai nunggu sampai anak parah banget sih. Kalau as simple as bingung nih gimana ya cara ngomong anak yang baik, salah nggak ya kayak gini, itu lebih baik konsul aja. Kadang-kadang tuh kan konsul kan takut ya, aduh enggak kok anak saya nggak kenapa-napa gitu. Padahal sebenarnya kita mencegah juga as simple as gimana ya cara yang terbaik supaya aku tuh bisa lebih enak ngomong sama anak, biar dia juga lebih bisa ngerti aku, biar mereka juga lebih tahu maksud yang aku mau sampaikan itu apa as a parents gitu. Oke. Dan sekarang kan konsul zaman new normal ini semuanya bisa online kan ya, Ge ya? Gampang banget, simpel banget. Aku tuh lupa introduce tentang life generation loh, dan Gea, boleh nggak introduce sedikit nih? Boleh. Ke Bumi sebelum kita jawab pertanyaan. Sampai lupa, sorry Ge. Nggak apa-apa, aku juga lupa. Oke, life generation itu concernnya sebenarnya udah pasti sih ke anak-anak. Kita concernnya ke generasi muda pada umumnya. Tapi sekarang lately kita fokusnya ke young moms juga, karena gimana seorang, bayangin nggak, Tas, gimana kita bisa bantu anaknya kalau si momsnya ini, kalau si ibu-ibunya ini juga don't know how to deal with her emotion, her feelings, herself, itu kan akan sulit kalau misalnya kita udah ngasih tahu nih anaknya harus gini, anaknya harus gitu, tapi mamahnya, ibunya sendiri juga masih bingung how to deal with themselves. Nah,
Jadi Life Generation itu memberikan konseling, memberikan workshop, webinar-webinar untuk semua orang sih basically. Oke, oke, oke. Jadi Iya, bukan hanya workshop, ya bukan workshop hanya anak counseling. aja, benar. Oke, oke. Dia sendiri memang so Life Generation is it's a clinic atau like a Klinik, iya, community, a betul. clinic ya. Oke. Klinik, iya, iya, iya. Tapi memang fokus di di klinik psikologi. Psikologi, benar. Oke. Kita ada Nah, psikolog klinis, ada juga psikolog pendidikan. psikolog Gitu, klinis dan lengkap psikolog deh. pendidikan. Oke. Waduh, ini di-follow sama dokter yang suka bikin Q&A lucu Dok- nih aku. Dokter Miza ya? Udah deh. Aku Ya suka tahu nih, ngakak dia kadang. kepo. Dia pasti habis ini Baca. ngeledekin. Baca ininya, Kepo IG-nya. dia. Halo dok, salam kenal. Nah, saya salah satu follower. Oke. Ada pertanyaan, apa yang bisa kita ajarkan ke anak supaya lebih resilient terhadap trauma? Apakah hal ini bisa dilatih? Supaya anak tangguh sama trauma. Nomor Iya. satu yang paling simple, setiap anak mengalami event yang gak enak atau kejadian yang gak enak, misalkan dia paling gampang dia birthday partinya nggak dirayain gitu karena corona gitu, atau nggak dia nggak kita bolehin untuk misalnya ada saudara-saudara yang udah pada ngumpul-ngumpul, tapi kita kan punya prinsip sendiri dalam keluarga, kita nggak boleh kita ada yang kayak gitu misalkan ya, tapi kita misalnya kita emang udah komit kita nggak mau dulu deh keluar ataupun ke acara-acara yang lebih dari 10 orang gitu misalkan terus dia nangis kencang nangis kejar segala macam. Nah, nomor satu yang paling penting dan sebenarnya sangat simpel banget buat ibu-ibu di rumah dan bapak-bapak di rumah, caranya adalah lagi-lagi kita harus meregulasi emosi anak. Jadi, Pak, kita harus mengidentifikasi caranya meregulasi emosi dengan mengidentifikasi perasaan anak. Kalau misalnya dia udah umur 5 tahun, dia udah tahu rasa kecewa. Tapi mungkin dia nggak bisa bilang rasa kecewa. Which is dia nggak kita bolehin untuk pergi ke suatu acara, pasti dia kecewa kan. Sedihnya tuh lebih ke kecewa kan rasanya, bukan marah. Jadi kita bisa bilang, kakak kecewa ya. Mama nggak bolehin pergi ke pestanya oma misalnya gitu. Tapi kan kakak masih umur 5, anak-anak yang umur 5 itu lebih rentan, sedangkan sepupu-sepupu kakak kan udah lebih gede, jadi boleh ke sana. Sorry ya, mama nggak bolehin, kakak kecewa ya. Nah, itu harus penting banget dilakuin untuk anak supaya bisa ngatur emosinya, untuk kenal emosinya. Nah, at the end bertambahnya usia, anak jadi mampu dengan sendirinya meregulasi emosi saat dia melakukan kejadian-kejadian, saat dia terpapar atau dia mengalami kejadian-kejadian yang nggak enak, entarnya di kemudian hari mereka mampu meregulasi emosinya dengan baik, dan itu harus dilatih, nggak automatically terjadi gitu aja. Ini dari umur berapa sih kita bisa meregulasi emosi? Iya, regulasi emosi dari sekecil mungkin. Terutama kalau udah bisa ya? Mungkin jadi babies ya, tapi babies kan eventnya belum banyak, babies kan cuma babies tidur. Cuman kalau maminya nggak ada, never mind. Iya, langsung. Dari mulai tahun gitu. Dari mulai dia udah bicara ya udah mulai banyak. Biasanya 1,5 tahun. Oke. Udah harus lebih sering dilakuin 1,5 tahun udah ngerti. 1,5 tahun ya, dia mulai bisa regulasi emosi. Nah, ini ada yang kebetulan ngirim WA ke aku dan bertanya. Pertanyaannya lucu. Gini, kalau orang tua itu kan kadang emosinya sudah nggak jelas ya, gitu ya. Dan tapi suka merasa bersalah, gitu. Merasa bersalah adalah, yaudah deh, tetap aja gue yang megang dibanding orang lain, karena sebaik-baiknya orang lain pasti lebih baik gue, gitu. Tapi ketika megang, gitu ya, tetap kita jadinya marah-marah atau jadi malah bikin anak sedih gitu, karena kita kerjanya bukannya menghibur malah hanya marah-marah gitu. Sebenarnya ya kalau dari sisi psikologisnya ya, ketika orang punya mengalami trauma, apakah lebih baik anak itu dipegang oleh orang lain dulu gitu? Dan pertanyaan keduanya, berapa lama sih kita bisa kasarnya bukan memberikan, delegate sementara anak ini ke orang lain tersebut. Orang lain ini nih mungkin bisa aja opa-oma gitu ya. Opa-oma, tante, pengasuh gitu. Atau even bisa ke misalnya yang trauma ya bapaknya kasih ke ibunya atau ibunya kasih ke bapaknya gitu. Aku jawab yang nomor kedua dulu ya.
Iya. Jangan lama-lama. Jawabannya berapa lama? Jangan lama-lama. Kalau bisa secepat mungkin. Nah, tapi kalau misalnya ada spouse-nya, misalnya bisa dimintain tolong delegate ke bapaknya yang atau ke ibunya, ke salah satu, itu lebih bagus. Lebih it's much better. Karena kan masih parents-nya kan, maksudnya kan. Jadi mereka juga si anak bisa ngerasain, oh dia nggak ngerasa tanda kutip dia nggak ngerasa tanda kutip dititipin atau apapun. Nah, tapi kalau sampai memang harus dititipkan didelegate ke grandparents atau misalnya ke om tante, jangan lama-lama. Oke. Anak balik bisa lagi ngerasa, sorry. Bisa dia nggak bisa ngerasain. Kita jadi perebutan ngomongnya. Iya, dia terlalu seru perbincangannya. Ya, balik lagi ke yang pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1 itu tadi sebenarnya udah kita sempat singgung ya, Tas ya. Maksudnya harus cepet-cepet deal with your emotion. Deal with feelings, iya. Karena benar banget kalau kitanya stres, tadi aku sempat mention juga, kalau misalnya kita stres banget, anaknya sebenarnya kan nggak kenapa-napa kan. Anaknya kan tadinya belum tahu. Iya, anaknya kalau clueless aja gitu kan. Clueless, benar. Tapi karena kitanya sangat sangat capek banget atau kita affected banget by segala macam perubahan yang ada, kita jadinya stres, kita jadinya emosional. Nah, oleh karena itu kita harus cepet-cepet deal with ourselves dulu. Kalau enggak ya itu kayak lingkaran aja. Nah, kalau emang kan kita sebenarnya yang tahu nih kapasitas batas kita tuh sampai sesabar apa. Kalau emang kita ngerasa nggak sabar, kita harus jujur sama diri kita sendiri. Kita lagi nggak sanggup nih, kita lagi nggak sabar nih, kita lagi capek banget nih, and it's okay untuk delegate atau nitipin anak kita ke orang lain mungkin yang lebih stabil lah pada saat itu. Even though kalau kita udah okay sama feelings kita udah deal with our feelings, kita langsung cepet-cepet lagi langsung reconnect lagi sama anak. Tenang, anak tuh sebenarnya pemaaf banget kok, Tas. Jadi langsung buru-buru kita reconnect lagi sama anak. Pas lo bilang tenang, anak itu pemaaf banget, bisa reconnect. So secepat itu ya, Ge? Maksudnya, gue kadang suka, misalnya marah. Tapi jangan take it for granted ya. Iya, jangan take it for granted gitu. Gue kadang bilang, ya Allah, anak gue kok pemaaf banget ya. Kayak jangan take it for granted. Jadi memang anak-anak itu didesain ketingkatan emosinya, mereka itu, gimana sih? Kayak gue suka bingung, kenapa mereka bisa memaafkan secepat itu ya? Karena mereka masih polos. Sebenarnya kita kan kayak baper banget gitu. Iya. Karena intinya tuh dia sebenarnya tuh anak tuh kayak masih kanvas putih kali ya, atau masih isi gelas bening yang kosong. Jadi dia cepet banget, ada apa dikit dia minta maaf, it's okay lah. Sedangkan kalau orang dewasa, kalau kita membandingin sama kita udah punya akumulasi banyak banget nih rasa-rasa kesel. Jadi kita lebih sulit maafin kan. Sedangkan anak-anak tuh lebih cepat maafin. Tapi jangan take it for granted sih. Bisa juga kita saking sering langsung anaknya 6 itu bisa juga loh. Ya. Hati-hati, jangan sampai anak trauma lalu 6. Nah, yang terakhir ya, Ge, karena udah mau 1 jam ini. Ya ampun, gak kerasa ya kalau perbincangannya seru. Tips dan trik dong, Ge, supaya orang tua ini bisa menjadi orang tua yang lebih baik di kedepannya selama masa transisi ini, dan juga supaya anak-anak emosinya lebih baik. Gitu. Tips and trick dari seorang ibu Gea. Dalam masa sekarang ini, nomor 1 kita coba untuk listen ke anak. Listen dalam arti kita coba dengerin anak, perasaannya dia kayak apa, lalu anak cerita kesehariannya kayak apa. Kadang-kadang kita as simple as listen, as simple as dengerin anak sehariannya ngapain aja. Soalnya kita ngerasanya kan anak kan di rumah aja, apa yang mau diceritain kita suka lupa kan, Tas. Nah, nomor 1 jangan lupa listen to your kids. About your kids emotion, feelings, dan dia di rumah lagi ngapain aja selama kita lagi nggak berada di sisi dia. Don't forget to listen to your kids. Yang kedua, kita juga harus connect ke anak untuk membangun atau meningkatkan emotional bonding untuk anak. Itu juga penting banget untuk connect sama anak. Yang ketiga, kita juga harus menjadi model pada anak. Saat mengalami pandemi ini, sebaiknya kita kalau mau marah-marah jangan di depan anak sebisa mungkin. Karena dengan modeling ini, anak jadi bisa belajar, oh lagi corona, lagi pandemik, tapi ibu, mami, tanda kutip masih tenang ya. Walaupun kita kan nggak tenang juga sebenarnya dalam hati, tapi kita nggak nunjukin ke anak. Which is nanti anak somehow bisa nggak associate sendiri.
mereka bisa ngeling sendiri. Oh, kalau ada perubahan, ada lagi kayak gini, ternyata mami tuh tenang ya sikapnya ya gitu. Jadi anak bisa belajar bagaimana kita menjadi model untuk anak gitu. Oke. Keempat, jangan lupa harus terus bermain sama anak. Ya. Tadi yang 30 menit itu Terus juga bermain, penting ya. banget main sama anak. Pokoknya dijaga rutinitasnya ya. Betul. Rutinitas 30 menit itu, dan kalau bisa 30 menit itu uninterrupted, dan memang fokusnya ya udah bermain aja, have fun gitu ya. Jangan 30 menit tuh sambil belajar gitu ya, atau sambil megang handphone apa sambil cuci piring. Ya, sambil benar-benar uninterrupted. Oke. Gea, thank you so much for your time. Sama-sama Tasya. Udah sharing knowledge juga. Dan untuk teman Bumi, kita ini kebetulan akan ada 2 topik lagi ya, Ge, yang akan dibahas di bulan Juli ini. Jadi stay tune untuk flyernya, ntar kita kasih tahu kita kapan bahas apa. Ya. Sukses terus untuk Bumi. Thank you, Gea. Sukses untuk Bye, Generation. Bye. Thank you semuanya. Thank you. Bye. Bye.